Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang metode dan teknik pembelajaran TIK berbasis drill and practice di SD. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Kurnia Nanda Fajrin dengan NIM akhir 073, Ratih Amelia dengan NIM akhir 084, Nanda Amelia dengan NIM akhir 086, Dita Dwi Andini dengan NIM akhir 090, Arvina Ayulia Yunita Sari Ermono dengan NIM akhir 097. Materi yang akan kami bahas ada 6, yaitu pengertian metode drill and practice. Yang kedua, ciri-ciri metode drill and practice. Yang ketiga, tujuan metode drill and practice. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan metode drill and practice. Yang kelima, tahap penyajian metode drill and practice. Yang keenam, media yang digunakan dalam metode drill and practice. Saya akan menjelaskan pengertian metode drill and practice. Metode drill and practice merupakan model dalam pembelajaran dengan melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang telah diberikan. Metode drill and practice mengarahkan siswa dengan latihan-latihan agar dapat meningkatkan kecekatan, ketangkasan, serta kelancaran dalam keterampilan sehingga dapat menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam bentuk latihan. Metode drill and practice ini biasa digunakan pada pembelajaran dengan materi hitungan dan bahasa asing untuk meningkatkan kosakata atau vocabulary. Perkenalkan, nama saya Ratih Amelia dengan NIM akhir 084. Di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri metode drill and practice. Karakteristik pada drill and practice dalam pembelajaran berbasis komputer pada dasarnya merupakan salah satu model pembelajaran yang bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan siswa. Ada 12 ciri-ciri metode drill and practice. Yang pertama, memberikan kesempatan secara bebas bagi peserta didik supaya dapat melatih keterampilan yang didapatnya. Yang kedua, memberikan arahan-arahan yang jelas. Yang ketiga, umpan balik yang tepat. Yang keempat, pembelajaran korektif dan program remedial. Yang kelima, memiliki asumsi bahwa informasi atau materi dasar sudah diperoleh peserta didik atau sudah diajarkan. Yang keenam, bertujuan untuk memperkuat dan memberi penekanan pada jawaban yang benar. Yang ketujuh, mengidentifikasi dan memperbaiki jawaban yang salah. Yang kedelapan, memberikan jawaban yang pendek dan tepat. Yang kesembilan, memberi perhatian terhadap satu atau dua keterampilan saja. Yang ke-10, memiliki tingkat keluasan yang baik karena kemampuan komputer dalam mengelola suara, warna, animasi, dan sebagainya. Yang ke-11, memiliki kecepatan dalam memperoleh dan menyimpan data tentang kemampuan peserta didik. Dan yang terakhir, memiliki kecepatan memilih permasalahan atau kekurangan yang mudah dalam belajar. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nanda Amelia, nomor NIM akhir 086. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari metode drill and practice. Tujuan yang pertama adalah agar siswa memiliki keterampilan motoris atau gerak. Nah, gerak di sini dimaksudkan entah itu gerak dalam kegiatan olahraga, gerak dalam membuat suatu alat, atau melakukan praktis atau praktik, atau bisa dengan menghafalkan kata-kata atau ketika menulis, seperti itu. Yang kedua adalah mengembangkan kecakapan intelek. Kecakapan ini biasanya meliputi kegiatan menghitung, entah itu
mengalihkan, menjumlahkan, membagikan, atau mengurangi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah agar siswa memiliki kemampuan menghubungkan antara suatu keadaan dengan keadaan lainnya. Bisa dengan sebab atau akibat, sebab dan akibat, atau bisa juga dengan menghubungkan ketika apa yang sedang dipelajari yang sekarang dengan apapun yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi terjadi keterkaitan antara suatu materi dengan materi yang lainnya. Seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita Dwi Andini dengan NIM akhir 090. Di sini saya akan membahas mengenai materi kelebihan dan kekurangan metode drills and practice. Nah, yang pertama yaitu kita akan membicarakan mengenai kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan dari metode drills and practice yaitu antara lain yang pertama. Nah, dalam waktu relatif singkat, siswa dapat dengan cepat memperoleh penugasan dan keterampilan yang diharapkan. Dan yang kedua, seorang guru dapat menanamkan kepada siswanya yaitu sebuah kebiasaan belajar secara rutin dan disiplin. Jadi, siswa tersebut akan memperoleh ketangkasan dan kemahiran dalam melaksanakan tugas atau melakukan sesuatu dalam segala hal. Nah, yang ketiga yaitu sesuatu yang sesuai dengan apa yang dipelajarinya. Yang keempat, guru lebih mudah mengontrol dan dapat membedakan mana siswa yang disiplin dan yang kurang memperhatikan pembelajarannya saat pembelajaran tersebut berlangsung. Dan yang terakhir yaitu bahan pembelajaran yang diberikan dalam suasana yang sungguh-sungguh akan lebih tertanam kokoh dalam dayanya siswa, karena seluruh pikiran, perasaan, kemauan, serta konsentrasi pada pembelajaran yang dilatihkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangan dari metode drills and practice. Jadi tidak hanya ada kelebihan tetapi juga ada kekurangan dalam metode drills and practice. Yang antara lain yaitu pertama, metode tersebut dapat menghambat inisiatif siswa. Kenapa? Karena inisiatif dan minat siswa yang berbeda-beda dengan petunjuk guru dianggap sesuatu yang menyimpang dan pelanggaran dalam pengajaran yang diberikan. Yang kedua, kurang memperhatikan penyesuaiannya dengan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu membentuk kebiasaan-kebiasaan yang kaku atau memberikan stimulus siswa dibiasakan bertindak otomatis. Jadi, kekurangan dari metode drills and practice yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh siswa yaitu bertindak secara otomatis dan menjadikan siswa tersebut kebiasaan-kebiasaan yang menjadikannya kaku. Terus yaitu kekurangan selanjutnya yang nomor 5, latihan yang dilakukan di bawah pengawasan yang ketat dan suasana serius yaitu dapat membuat siswa merasa kejenuhan atau bosan. Nah, kekurangan yang terakhir yaitu latihan yang terlalu berat yang diberikan kepada siswa dapat menimbulkan perasaan benci ataupun iri terhadap temannya yang lebih bisa dari dia. Jadi, siswa tersebut dapat merasakan rasa iri bagi siswa yang tidak mampu terhadap siswa yang mampu. Nah, itulah beberapa kekurangan dari metode drills and practice serta kelebihan-kelebihan yang saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Ervina Ayulia Yunitasari Ermono dengan NIM akhir 097.
Di sini saya akan membahas tentang tahap penyajian metode drill dan praktik. Yang pertama, mendapatkan tujuan-tujuan. Guru dapat menjelaskan tujuan pembelajaran, memberikan informasi latar belakang, dan menjelaskan mengapa pelajaran tersebut penting untuk dipelajari oleh siswa. Yang kedua, mendemonstrasikan pengetahuan atau skill, yaitu menyampaikan informasi tahap demi tahap dengan skill yang benar. Yang ketiga, memberikan latihan-latihan yang dibimbing. Latihan ini dapat dilakukan di awal pelajaran sebagai bentuk pengulangan atau mengingat apa yang dipelajari sebelumnya. Yang keempat, mengecek pemahaman dan memberikan feedback. Guru dapat menanyakan poin-poin penting yang dipelajari sebelumnya untuk dapat dikaitkan dengan pelajaran selanjutnya. Kemudian, guru memberikan feedback atas apapun usaha siswa dalam menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian, memberikan latihan lanjut. Jika hasil latihan sebelumnya belum memuaskan, maka guru dapat mengadakan remedial sebagai pemantapan dalam mengulangi poin-poin yang telah diujikan. Pembahasan selanjutnya yaitu media yang digunakan dalam metode drill dan praktis. Media yang digunakan biasanya berbasis multimedia interaktif. Apa sih multimedia interaktif? Multimedia interaktif adalah multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Yudi Wibisono mengemukakan bahwa multimedia adalah penggunaan berbagai jenis media, antara lain teks, suara, grafis, animasi, foto, dan video untuk menyampaikan informasi. Elemen-elemen multimedia ada 5. Yang pertama, elemen visual diam atau 2 dimensi. Elemen ini berupa gambar untuk menjelaskan sesuatu dengan lebih jelas. Yang kedua, elemen visual bergerak atau 3 dimensi. Elemen ini berupa video yang menggambarkan suatu aksi, sedangkan animasi digunakan untuk menjelaskan atau mensimulasikan sesuatu yang sulit dijelaskan hanya melalui video saja. Yang ketiga, elemen teks. Elemen teks biasanya dipakai untuk memudahkan maksud dari foto ataupun video yang sedang ditampilkan. Yang keempat, elemen suara. Elemen suara yang biasanya digunakan berbentuk narasi, sound effect, dan lagu. Biasanya aspek suara atau narasi ini ditampilkan bersamaan dengan foto, video, ataupun teks untuk memperjelas apa yang sedang ingin disampaikan. Dan yang terakhir, elemen interaktif. Elemen ini memanfaatkan komputer sepenuhnya. Penambahan elemen ini juga menambahkan efektivitas multimedia. Pada multimedia biasa, penggunaannya hanya menyaksikan secara pasif dan runtun dalam penyampaian informasi. Sedangkan dalam multimedia interaktif, biasanya penggunaannya aktif menggali informasi dalam urutan atau bentuk yang cocok dengan masing-masing individu yang kemudian membentuk pengetahuan dan informasi tersebut. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Jika kelompok kami ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.